Alhamdulillah, Ustaz Bakaya. Ini kita masih di Pondok Pesantren Nur Bakri, dan tadi habis manakib bersama Abuya Abah Edi, dan sekarang kita mau lihat anak-anak Al-Hikmah latihan. Al-Hikmahnya latihan ya, Al-Hikmah ilmu jaga diri. Jaga diri. Ya udah, kita langsung aja. Ya, ayo. Artis. Oh, makanya juga udah khusus. Beda. Jadi ketika nyerangnya juga udah beda. Bordir semua, kita mah sablon yang mau bordir, yang mau. Apa emang? Oh, ya. Coba keren nggak? Kita menuju ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu dari Media Guru Hikmah. Anak buahnya Abuya Edi Susinarasa. Ini latihannya nih. Ini gini Bang Galuh. Ya, siap. Ini semua adalah anak buah Abuya Edi Susinarasa. Alhamdulillah. Nah, di sini letak Al-Hikmah ini. Kunci Al-Hikmah ini di sini. Mereka pada mau latihan, kita tontonin. Latihan. Iya. Latihan yang tadi disebutin tuh jaga diri. Jaga diri. Jaga Seni diri. jaga diri Al-Hikmah. Ya ini kita lihat nih. Oke. Atas sini Al-Hikmah bertoreko. Al-Hikmah bertoreko. Seni jaga diri. Al-Hikmah Sirul Hikmah bertoreko. Ikuti terus penonton ya. Subscribe, lonceng, jangan lupa tuh ya. Ini bisa membantu kreativitas kita semua. Penasaran nih ya Bang. Buruan Bang. Oke. Dapetan. Penasaran. Ini namanya Al-Hikmah yang bertorikoh. Jadi kita istilah Betawi itu membunuh tanpa menyentuh. Tujuannya untuk keselamatan saja, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hebat-hebatan, hanya untuk keselamatan diri. Ini namanya Al-Hikmah, pusat pengolahan tenaga dalam. Kekuatannya ada di perut. Tapi inti daripada kekuatannya adalah ada di dzikir hofi. Ada di dzikir hofi, keselamatan diri. Ini namanya Al-Hikmah, pusat pengolahan tenaga dalam. Kekuatannya ada di perut. Tapi inti daripada kekuatannya adalah ada di dzikir hofi. Ada di dzikir hofi untuk mencari keselamatan. Karena Al-Hikmah kalau tidak bertoriko, maka kekuatannya akan kosong. Karena inti daripada kekuatan Al-Hikmah itu adalah dzikir hofi. Itu jadi begitu. Itu. Ada Jadi izin saya bertanya, tadi sempat bingung saya nyaksiin itu memang benar-benar tidak tersentuh gitu. Iya, Jadi tidak tersentuh itu kan berarti kan tanpa melukai. Iya, kenapa tidak tersentuh? Karena kita ini diajarkan oleh guru agung kita, Syekh Mursyid kita, tidak memiliki emosi. Yang menyerang kita itu ini memiliki emosi yang besar. Energi negatif dengan energi positif tidak akan pernah nyambung. Orang yang bertoriko ini belajar tazkiyatun nufus namanya, membersihkan hati. Kalau hatinya sudah bersih, kalau kita belum bersih, tetapi karena dititipkan Al-Hikmah oleh guru besar kita, Abah Kiai Haji Edi Sutisnarasa, itu guru besar Al-Hikmah kita, dengan transfer energi itulah seluruh energi negatif akan mental sendiri. Intinya jangan pernah emosi, karena yang namanya emosi itu jelek. Inna nafs al-amarahum bisu, istilahnya begitulah kira-kira. Yang namanya marah itu ya jelek. Semua yang ada amarahnya berarti ada setannya. Kita sudah dititipkan di kopi oleh Pangersa Abah Aos, kemudian dibina oleh waktal-waktalnya, sehingga ya hasilnya seperti tadi itu yang kita lihat bersama di latihan tadi itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu dimaksudkan dan penggunaannya itu semata-mata untuk jaga diri.
Ya, hanya untuk jaga diri saja. Adapun dia mental segala macam-macam itu ya kelebihan daripada ilmu al-hikmah tadi yang bertorikoh. Torikoh ya. Itu harus digarisbawah itu. Al-hikmah yang bertorikoh. Karena kekuatannya ada di dzikir kopi. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan dzikir kopi. Gitu. Nah, terima kasih banget nih, Sama-sama, udah sama-sama. diliatin teman-teman latihan. Nanti kapan-kapan saya juga mau belajar gitu. Insya Allah, Mudah-mudahan insya Allah. bisa belajar Ya, nanti. insya Allah. Apa lebih lanjut mau bincang-bincang sama guru besar? Ya, kebetulan kita Bisa ini dibuka sejarah. kebetulan tadi kita baru Manakib. selesai manakib Tuan Syabul Qadir Al Jalaini pondok pesantren. Nanti kita sama-sama. Ya, mari. Nah, Assalamualaikum Bapak. Ya, ini guru kita Gubes Al-Hikmah, guru besar Al-Hikmah yang pengamal pelestari manakib. Jadi Al-Hikmah seluruhnya ini dibawa ke Torikoh, dibimbing ruhaninya oleh Mursyid Pangersa Abah Aus yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi kalau mau tahu sumber kekuatan Al-Hikmah itu ada di mana, langsung ke guru besarnya langsung, Pangersa Abah Haji edisi Selatan. Mantan apa? Bangga. Tadi saya sudah mengikuti manakib, kemudian mengikuti akin. Terus tadi ada juga mengikuti teman-teman yang latihan jaga diri, al-hikmah bertorikoh ya namanya. Saya jadi penasaran, Abah, memang pengen tahu gitu sejarahnya. Jadi nanti penonton biar tahu gitu sejarahnya. Maka, Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul, alhamdulillah, Abah ini sebagai penerus pusat pendidikan al-hikmah di Solo Banten dengan pusat al-hikmah Abah Haji Robi Ismail HFS Haji Muhammad Ismail. Beliau sebagai pewaris pusat pendidikan al-hikmah dari ayah-ayahnya Abah Syafi syukur sebagai pendiri pusat pendidikan al-hikmah, pendiri pusat pendidikan al-hikmah di Solo Banten. Dan alhamdulillah saya sebagai menantunya tahun 96 ya, mulai kita belajar al-hikmah di pusat pendidikan al-hikmah yang langsung dibimbing oleh guru besar al-hikmah Abah Haji Robi Ismail bin Haji Abdus. Adalah putra pertama Abah Sakti, ya. Para putranya alhamdulillah yang di istri pertama semua perempuan, saya Abah sebagai menantu yang pertama. Selama 9 tahun 20 hari kurang lebih belajar al-hikmah bersama beliau, akhirnya tuntaslah semua pendidikan al-hikmah yang harus pelajari dari guru besar al-hikmah. Beliau berpesan akhir sebelum wafatnya beliau itu Asmaul Husna dulu itu, maka sempurnakan kata guru besar al-hikmah, cari yang satu. Ternyata ada kata wahidatun mahfiun, yang satu tersembunyi. Illa al-anbiya wal mursalun, kecuali para nabi dan para rasul yang tahu. Karena nabi tugasnya dakwah untuk sendiri, rasul tugasnya untuk menyampaikan, berarti ada yang menerima ini, yaitu pewaris rasul. Nah, pewaris rasul itu dalam kaidah ilmu tasawuf, amalannya torikoh, ternyata adalah ada yang satu tersebut di pewaris rasul yang namanya Syekh Mursyid. Diambil dari situ, bisa diambil dan kita miliki melalui talqin dzikir. Maka wajib ya orang-orang al-hikmah yang sudah belajar dulu tanpa ada torikoh wajib mengambil talqin dzikir dari Syekh Mursyid. Maka dibentuklah oleh Abah sekarang al-hikmah bertorikoh. Itu tujuannya, setelah ada bertorikoh agar kita sama-sama kiwat al-hikmah yang dulu dibimbing tanpa torikoh. Ayo kita bareng-bareng menuju Allah, ya, bersama Syekh Mursyid yang susah sampai kepada Allah, yang sudah sampai kepada Allah. Ini perintah Allah.
tapi man ana baikan. Ya, ikutlah kepada orang yang sudah sampai kepada. Abah sebagai pimpinan sekarang pusat pendidikan Al-Hikmah tidak sanggup membawa ribuan orang-orang Al-Hikmah menuju Allah. Ya, jangankan jasadnya, jangan ruhnya, jasadnya adalah nggak sanggup. Ya, karena apa? Bukan tugas guru besar Al-Hikmah atau bukan tugas Abah. Maka Abah sadarkan di zaman pengarsa Abah Anom atas bimbingan pengarsa Guru Agung sekarang pengarsa Habib Kusuma Abdul Rasul dibawalah ke Suryalaya Wali Al-Hikmah. Bos-bosan apa dulu? Ya, setelah pengarsa Abah Anom lepas tugas diganti oleh murid jadinya pengarsa Abaos sebagai mursidnya, maka sampai sekarang seluruh anak hikmah ya sedang Abah berusaha digeser semua untuk ikut belajar Toriko ya Mahadi Suryalaya atas bimbingan Guru Agung kita Habib Muhammad Abdul Rasul agar orang-orang hikmah bisa selamat hidupnya dunia dan akhiratnya ya atas bimbingan Syekh Mursi yang kamil mukamil yaitu Guru Agung kita Habib Muhammad Abdul Rasul masuk podcast Rasulullah ya alhamdulillah Rasul dibawalah ke Suryalaya Wali Al-Hikmah. Bos-bosan apa dulu? Ya, setelah pengarsa Abah Anom lepas tugas diganti oleh murid jadinya pengarsa Abaos sebagai mursidnya, maka sampai sekarang seluruh anak hikmah ya sedang Abah berusaha digeser semua untuk ikut belajar Toriko ya Mahadi Suryalaya atas bimbingan Guru Agung kita Habib Muhammad Abdul Rasul agar orang-orang hikmah bisa selamat hidupnya dunia dan akhiratnya ya atas bimbingan Syekh Mursi yang kamil mukamil yaitu Guru Agung kita Habib Muhammad Abdul Rasul masuk podcast Rasulullah ya alhamdulillah setelah ketemu beliau iwan Al-Hikmah lebih terbimbing ya karena ada program yang sangat-sangat istimewa yaitu adalah program manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecintaan guru, kesukaan guru. Maka wajib iwan Al-Hikmah harus cinta kepada apa yang dicintai guru, harus suka apa kepada yang disukai guru. Itu manaqib. Alhamdulillah sekarang setelah Abah berusaha selama kurang lebih 21 tahun belajar Toriko ini, pengarsa Abah mempercayai Abah untuk menjadi wakil beliau sebagai wakil talqin dalam Toriko Qadir yang Naksabah dengan Suryalaya. Ya, sekarang si Abah adalah tugasnya mentorikokan ikhwan ahwat Al-Hikmah di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia untuk masuk dalam Toriko. Berserahkan sebuah ruh mereka kepada saya mursyid. Karena hanya saya mursyidlah yang sanggup untuk membawa jutaan ruh atau khususnya murid-murid Al-Hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi iwan-iwan Al-Hikmah yang belum bertoriko ya di mana saja baik di Indonesia maupun di luar negeri, agar yuk ikut bareng-bareng bersama pengarsa Abaos untuk belajar zikir Toriko Qadiriyah Naksabandia. Nah, ini amanat dari Guru Besar Al-Hikmah Abah Haji Robi. Ambil yang satu, cari yang satu, adanya hanya di Toriko. Tapi catat bagi iwan Al-Hikmah, Toriko ini yang mustabarok, yang silsilahnya nyambung ya dari awal sampai kepada Rasulullah SAW, Jibril dan Babul Arqam Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau bertoriko tidak tersambung silsilahnya kepada Allah atau kepada Rasulullah. Istri pertama semua perempuan, saya Abah sebagai menantu yang pertama. Selama 9 tahun 20 hari lebih belajar Al-Hikmah bersama beliau, akhirnya tuntaslah semua pendidikan Al-Hikmah yang harus pelajari dari Guru Besar Al-Hikmah. Beliau berpesan akhir sebelum wafatnya beliau untuk pertama adalah ketika beliau meninggal dunia 5 menit lagi kurang lebih, beliau berpesan kuburkan apa dekat Nafas Sakti, sholatkan apa oleh Kiai Haji Mansuki imamnya,
urus Umi dan urus adik-adik kamu. Yang kelima adalah lanjutkan Al-Hikmah. Sebelum beliau mengamalkan itu, ya, buku besar induk Al-Hikmah beliau sempat dulu. Setelah dulu beliau ngambil buku Al-Hikmah, lalu diserahkan sebagai ilmu. Ya, amanat yang beliau sampaikan sebelum beliau wafat, atau 1 tahun lah sebelum beliau wafat, setelah abang menamatkan pendidikan di pusat penuh Al-Hikmah, beliau menyampaikan murnikan kembali Al-Hikmah, murnikan kembali Al-Hikmah, sampai 3 kali murnikan kembali Al-Hikmah. Yang maksud murnikan kembali Al-Hikmah itu adalah Al-Hikmah bukan sekedar hanya teknik saja. Ya, karena Al-Hikmah itu ilmu batin, ilmu tenaga dalam. Kalau tidak bicara ilmu, berarti ada amalan. Amalan ini adalah amalan ilmu, amalan tenaga dalam. Jadi ada ilmu amalia, ada amal ilmiah. Ternyata yang menyempurnakan Al-Hikmah itu, kata beliau, cari yang satu lagi. Yang satu itulah ada di Toriko, ya, ada di Toriko. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu keterangan, ya, dalam surat Yasin, Innallaha arba'atu alafi ismin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 4.000 nama. Wa alqu minha la ya'rifuhullah, yang 1.000 hanya Allah yang tahu. Wa alqu minha fil lawhil mahfuz, yang 1.000 Allah simpan dalam mahfuz. Wa alqu minha la ya'rifuhul malaikat, yang 1.000 lagi Allah simpan di alam malaikat. Itu sudah 3.000. Wa salatu mi'ati fil injil, yang 300 simpan dalam Injil. Wa salatu mi'ati fil Jabur, yang 300 disimpan dalam kitab Jabur. Wa salatu mi'ati fil Taurat, yang 300 disimpan dalam kitab Taurat. Maaf kalau terbalik kaidahnya. Ini yang terakhir. Itu sudah 3.900. Rasulullah SAW, Jibril dan Babul Arqam Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau bertorikoh tidak tersambung silsilahnya kepada Allah atau kepada Rasulullah, khawatir kena la'anallahu man tasabbaha abu irabi. Artinya mengaku buruk kepada lain. Terima kasih pada media Sirul Hikmah, ya, agar ini di-share ke kalangan Iwan Awad Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget Abah nih, udah dikasih penjelasan panjang lebar tentang Al-Hikmah dan Sirul Hikmahnya. Jadi saya jadi pengen terus menerus nih mendalami nih. Nanti barangkali teman-teman yang lain juga bisa ikut Abah, gitu loh. Dengan adanya media Sirul Hikmah, nanti teman-teman bisa ikut. Insya Allah bisa ikutlah dengan kita ini bertoriko. Ya, terima kasih banyak Abah ya. Ada sedikit masukan dari Abah di Cisoka ini, ya, perlu diketahui ada yang namanya Pusdik, ya. Pusdik itu ada Fakrul Hikmah, Hidayatul Hikmah, Sirul Hikmah, dan Mabes. Yang Abah pimpin jalur daripada silsilah yang nyambung dari Abah Romli pertama ke Abah Sakti, itu adalah pusat pendidikan Al-Hikmah Pondok Pesantren Sirul Hikmah. Nah, Sirul Hikmah ini ada 2 penggabungan nama besar. Sir itu dari orang-orang wilayah, Hikmah itu dari Cisoka. Waktu itu ada abangnya ini seperti itu, digabunglah 2 kota nama besar ini, Sirul Hikmah, gitu kan, rahasia dari rahasia Al-Hikmah ternyata ada di Toriko. Hikmatul kamil la ilaha illallah. Maka terbentuklah sekarang Sirul Hikmah, hanya satu-satunya, ya, yang dinotariskan, yang dilegalkan. Seluruh dunia apa ya? Seluruh dunia. Di Yaman ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, kan? Di Irak juga ada, sebar insyaallah. Ya, makasih Abah. Sama-sama. Nanti saya ajak teman-teman nih, Oke. biar langsung ikut nonton channel kita dan langsung ikutan sama kita. Ya Abah, terima kasih Abah. Assalamualaikum. Bisa. Tadi kita bincang dengan guru besar. Nah, Al-Hikmah Sirul Hikmah Bertoriko. panjang lebar. Jadi teman-teman
di samping saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel Media Sirul Hikmah, teman-teman juga bisa ikut bergabung dengan kita nanti untuk ikutan ya. Iya. Untuk Gitu. menghidupkan kalimat tauhid la ilaha illallah garis Al-Hikmah Kebenaran Al-Hikmah Sirul Hikmah Bertoreko. Al-Hikmah satu komando, Al-Hikmah satu komando, Al-Hikmah satu komando, Sirul Hikmah satu komando.